Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama Bapak. Pelajaran hari ini apa? Ya, betul sekali. Fikih ibadah. Oke. Kalau sudah tahu pelajarannya fikih ibadah, berarti sekarang dikeluarkan buku fikih ibadahnya. Ya, buku fikih ibadah, buku paket fikih ibadahnya, dan begitu pula buku tulisnya. Semua alat tulis maupun buku paketnya semuanya dikeluarkan. Oke? Sudah dikeluarkan? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Oke, ayo kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin amin Allahumma amin. Oke, selesai kita berdoa, kita masuk pelajaran fikih hari ini. Oke, sekarang dibuka halamannya 47. Halaman 47. Salat rawatib. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang salat syukrul wudu. Masih ingat salat syukrul wudu apa? Ya, salat ketika selesai berwudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Apa jaminannya? Surga Allah Subhanahu wa taala, seperti Bilal bin Rabah ya. Masih ingat kan ceritanya? Oke, sekarang kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 10 salat rawatib. Pelajaran 10 salat sunnah rawatib ini halaman 47. Dibuka halaman 47. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca bersama pelajaran yang akan kita bahas. Oke, sekarang dibuka halaman 47-nya. Hakim ulangin ya, halaman 47. Oke, sudah dibuka, kita awali membaca bersama pelajaran hari ini. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Pelajaran 10 salat rawatib. Ada banyak cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Misalnya salat fardu 5 waktu, dan Allah akan lebih cinta apabila hamba itu juga melaksanakan perkara yang sunnah, misalnya salat rawatib. Tahukah kamu apakah salat rawatib itu? Kapan waktu pelaksanaannya dan berapa jumlah rakaatnya? Temukan jawabannya pada pelajaran ini. A. Pengertian salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Salat rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu disebut salat sunnah qobliyah, sedangkan yang dikerjakan setelahnya disebut salat sunnah ba'diyah. Halaman selanjutnya. B. Salat rawatib muakkadah. Salat rawatib terbagi dua, muakkadah dan ghair muakkadah. Salat rawatib muakkadah adalah salat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, yaitu 1. 2 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat sesudah salat duhur, 3 salat 2 rakaat sesudah salat maghrib, 4 2 rakaat sesudah salat isya, 5 2 rakaat sebelum salat subuh. Kelima salat rawatib ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hafidtu minan nabi asra rakaatin, rakaataini qabla duhri wa rakaataini ba'dahu wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rakaataini qabla sholati subhi. Aku ingat sekali ada 10 rakaat salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu 2 rakaat sebelum salat duhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat setelah salat maghrib beliau mengerjakannya di rumahnya, juga 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sahih riwayat Bukhari. Halaman selanjutnya. C. Sholat rawatib ghair muakkadah. Sholat rawatib ghair muakkadah adalah sholat rawatib yang dianjurkan pelaksanaannya, namun tidak setegas pada sholat sunnah muakkadah. Yang termasuk sholat rawatib ghair muakkadah ya, adalah 1. 2 rakaat 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 3 2 rakaat sebelum sholat isya. Oke, sampai sini sedikit paham ya. Oke, kalau belum paham, kita lebih pahamin lagi apa pelajaran sholat rawatib ini. Oke,
Udah dibacakan tadi kan, setidaknya kalian paham sedikit apa itu sholat rawatib. Oke, kita bahas ya satu persatu. Kembali dibuka halaman 47-nya, pelajaran 10, sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu itu apa aja? Sholat wajib, ya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, itu semuanya sholat wajib. Nah, yang mengiringi sholat 5 waktu ini ada sholat sunnahnya. Selesai sholat duhur misalkan, selesai sholat maghrib misalkan, ataupun yang lainnya. Nah, itu namanya sholat sunnah mu'akkadah, sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib yang akan kita bahas hari ini. Ya, ada banyak cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyak banget. Entah itu ibadah sholat, entah itu perbuatan baik ataupun yang lainnya. Allah menyukai hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Ya, seperti tadi sholat 5 waktu. Allah mesti akan mencintai mereka bagi siapa saja yang mengerjakan hal-hal wajib yang kita kerjakan, yang Allah perintahkan. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, itu sholat fardu yang wajib yang harus dikerjakan. Nah, mesti Allah akan mencintai orang tersebut. Nah, misalnya sholat fardu 5 waktu, seperti yang tadi Pak Hakim bahas, dan Allah akan lebih cinta, mesti akan lebih cinta lagi apabila hamba itu juga melaksanakan perkara yang sunnah. Misalnya sholat rawatib, iya. Kalau misalkan dia sudah mengerjakan yang wajib, diiringi lagi dengan salatnya sunnah, seperti sholat rawatib yang tadi, ataupun sholat syukrul wudhu yang tadi. Nah, mesti Allah akan lebih mencintai hamba tersebut. Oke, selanjutnya, tahukah kamu apakah sholat rawatib itu, kapan waktu pelaksanaannya, dan berapa jumlah rakaatnya? Temukan jawabannya pada pelajaran ini. Tadi sudah Pak Hakim bahas sedikit. Nah, kita lebih rinci lagi apa itu tentang sholat sunnah rawatib. Yuk kita mulai ya. Lanjut. A. Pengertian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tuh, seperti tadi Pak Hakim bilangin, yang mengiringi sholat fardu 5 waktu itu adalah sholat sunnah rawatib, baik sebelum maupun sesudahnya. Entah itu sebelum sholat subuh ataupun nanti setelah sholat duhur. Kok Pak Hakim nggak bilang setelah subuh sih? Iya, nggak boleh, karena setelah subuh itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Tidak ada sholat sunnah rawatibnya, hanya ada yang kita bahas nanti, yang boleh dikerjakan dan yang tidak dikerjakan itu tidak disebutkan. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan yang boleh dikerjakan itu yang disebutkan, yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan nggak ada yang kita bahas, berarti itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Jadi kalau misalkan sholat wajib, sholat sunnahnya itu dilakukan sebelum sholat wajib tersebut, itu namanya sholat sunnah qobliyah. Namun sedangkan yang dikerjakan setelahnya disebut sholat sunnah ba'diyah. Jadi kalau misalkan selesai sholat wajib, misalkan sholat duhur, nah selesai sholat duhur kalian berdiri lagi, itu yang dinamakan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah selesai sholat wajib. Oke, paham ya? Insyaallah. Oke, lanjut. Nah, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Dilihat halaman 48. B. Sholat rawatib mu'akkadah. Sholat rawatib terbagi menjadi 2. Tuh, mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat rawatib mu'akkad adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 5 nih ya, ada 5. Pertama, 2 rakaat sebelum duhur. Sebelum duhur berarti qobliyah duhur. 2 rakaat sesudah sholat duhur berarti ba'diyah duhur. 2 rakaat sesudah sholat maghrib berarti ba'diyah maghrib. Setelah sholat maghrib kalian berdiri lagi, itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sholat sesudah sholat isya. Selesai sholat isya juga nama ba'diyah sholat isya, ba'diyah sholat sunnah ya, setelah sholat isya. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh biasa kita sebut namanya dengan sholat fajar. Nah, disitulah kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Kelima, sholat rawatib ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin
Khattab ini, iya, radhiyallahu anhu berkata, hafidtu minan nabi asra rakaatin, rakaataini qabla duhri wa rakaataini ba'dahu wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rakaataini qabla sholati subhi. Aku ingat sekali ada 10 rakaat salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu 2 rakaat sebelum salat duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah salat maghrib beliau mengerjakannya di rumahnya, juga 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Sahih riwayat Bukhari. Jadi ada 10 rakaat. Kalau 10 rakaat dibagi 2 menjadi 5, berarti ada 5 waktu salat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi apa aja? Ya, sebelum duhur, sesudah duhur, kemudian sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Ya, sesudah dan sebelum duhur, terus sesudah maghrib, sesudah isya, dan yang terakhir sebelum sholat subuh. Itu sholat sunnah muakkadah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. C. Sholat rawatib ghair muakkadah. Yang ini ghair muakkadah. Apa sih ghair muakkadah, Pak Hakim? Ya, kita bahas. Sholat rawatib ghair muakkad adalah sholat rawatib yang dianjurkan pelaksanaannya, namun tidak setegas pada sholat sunnah muakkad. Yang termasuk sholat rawatib ghair muakkad adalah pertama 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 3 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, 3 waktu ini itu yang tidak terlalu dianjurkan sebagaimana seperti sholat sunnah muakkadah, tidak terlalu tekan, namun pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4 rakaat ataupun 2 rakaat sebelum sholat asar, kemudian selanjutnya sebelum sholat maghrib 2 rakaat, dan sebelum sholat isya. Ada 3 waktu ya. Berarti mana aja yang tidak termasuk dari yang kita bahas? Selesai sholat subuh 2 rakaat nggak ada, selesai sholat asar juga nggak ada. Jadi selesai sholat subuh sama sholat asar itu tidak ada sholat sunnahnya. Ingat ya, catat, selesai sholat subuh dan selesai sholat asar tidak ada namanya sholat sunnah rawatib. Dan yang selainnya itu kita sudah bahas. Tadi ada yang muakkad 5 waktu, ada yang ghair muakkad 3 waktu. Ya, paham? Sampai sini paham ya? Insya Allah paham ya. Oke, sekarang dikeluarkan buku tulisnya masing-masing, ditulis ya di buku tulisnya masing-masing. Sholat sunnah rawatib ditulis. 1. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, entah itu setelah sholat wajibnya ataupun sebelumnya. Itu namanya sholat sunnah rawatib. 2. Sholat rawatib dibagi menjadi 2, rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah ada berapa waktu? 5, dan ghairu muakkadah tidak seperti sunnah muakkadah, ada 3 waktu ya. 3. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat sunnah qabliyah. Jadi sebelum sholat wajib itu namanya sholat sunnah qabliyah, entah itu selesai sebelum duhur. 4. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat wajib disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Jadi kalau selesai sholat duhur, selesai sholat maghrib misalkan, itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Tapi kalau misalkan sebelum sholat wajib, namanya sholat sunnah qabliyah. Oke, 4 poin ini kalian tulis di buku tulisnya masing-masing ya. Sholat sunnah rawatib 1, 2, 3, dan 4 semuanya ditulis di buku tulisnya masing-masing. Oke, cukup sekian dari Pak Hakim, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.